Shalom saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya mengucapkan tidak terlambat, selamat hari Natal. Dan kita menyongsong tahun yang ajaib, tahun yang dahsyat, tahun 2022. Saudara kasih Tuhan begitu cepat waktu melesat. Seperti firman Tuhan katakan, seperti rumput itu akan begitu cepat usianya akan berlalu seperti bunga di padang, tapi Tuhan tetap mendandani, Tuhan tetap pelihara. Dan kita tahu bahwa semuanya itu di dalam rancangan dan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya buat engkau dan saya. Bagi orang yang berpegang pada perjanjian, orang yang hidup seturut dengan kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan ingat. Tuhan akan menjamin perjalanan dan langkah setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, manusia dalam setiap langkah perjalanan hidupnya ada sebuah destiny, ada keberadaan Tuhan. Coba manusia tanpa Tuhan, di manakah mereka akan melangkah? Kemanakah tujuan mereka harus menjalani hidup ini? Untuk sebuah destiny apa yang mereka jalani? Saudara, firman Tuhan ajarkan kita, hati manusia boleh memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Firman Tuhan datang kepada kita, segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Langkah orang yang ditentukan oleh Tuhan, maka orang tersebut akan ditentukan destiny hidupnya. Kalau tidak, bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara kasih Tuhan, sepanjang tahun 2021 sampai hari ini pun kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Banyak suka duka dalam perjalanan anak manusia, dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Kita bahkan ada sebagian kehilangan sanak famili, orang yang kita cintai. Teman-teman, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita meninggalkan kita karena dampak COVID tersebut. Saudara kasih Tuhan, apapun sudah terjadi dan sudah berlalu, semua di bawah kolong langit ada sebuah karya ilahi dari Tuhan atas hidup anak manusia. Saudara kasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan, persiapkan diri kita untuk menyongsong tahun 2022. Sekalipun dalam tahun 2021 banyak pengharapan, banyak hope. Yang dimana kita banyak berdoa, bergumul untuk sakit penyakit yang belum terjawab, terkabulkan untuk sebuah kesembuhan ilahi. Banyak pergumulan pengharapan kita yang belum didengar oleh Tuhan. Yang masih menghadapi ekonomi, persoalan. Rasanya Tuhan belum membuka satu pintu berkat buat kita. Tapi anyhow, bagaimanapun juga saudara tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan kita itu Bapa yang baik, sangat baik, amat baik. Mari saudara, saya ingin saudara kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2022 yang sebentar akan kita masuk. Bahkan kita percaya kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Pertama, tetaplah saudara, dalam keadaan situasi kondisi apapun juga saudara dan saya tetap berpengharapan dan tetap bertekun dalam iman. No way, tidak ada cara lain. Hanya engkau dan saya dirindukan oleh Bapamu. Tetap berharap, tetap percaya dalam ketekunan, di dalam iman kepercayaan kita. Bahwa Dia Tuhan tetap memegang kita dengan tangan kanan, dengan kasih-Nya yang menuntun setiap langkah hidup kita. Kolose 1 ayat 23 katakan, sebab itu Anda saudara saya harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, itu bicara tentang hati kita harus teguh dan tidak bergoncang. Dunia boleh bergoncang dengan segala goncangannya, tapi hatimu dan hatiku tetap teguh, tetap percaya, tetap memegang janji Tuhan. Jangan sampai hati kita bergeser oleh pengharapan Injil. Injil itu bicara janji Tuhan, bicara pengharapan, bicara iman, bicara kasih. Jangan hati kita tergeser, tergoncang olehnya. Yang telah diajarkan Tuhan Yesus lewat firman, lewat kebenarannya kepada saudara saya.
Kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki sebuah hati yang sungguh mengasihi Dia. Lekatkan hidup kita kepada Dia. Jangan sampai kita lepas dari genggaman tangan cinta Tuhan atas hidup kita. Amsal 8 ayat 17 katakan, aku mengasihi, Tuhan mengasihi engkau dan saya yang hidupnya mengasihi Tuhan. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saudara kasih Tuhan, biarlah hati saudara saya tetap sepanjang tahun 2022 tetap melekat kepada Dia. Ada pergaulan, ada hubungan yang karib, yang intim bersama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, biarlah sesungguhnya kita tetap berjalan dalam kasih setia Tuhan. Amin. Saudara, yang ketiga, mari saudaraku berpeganglah teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi kasih setia, janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Setitik apapun itu, titik dan koma dari firman Tuhan tidak akan dilalukan. Kalau saudara dan saya, sebagaimana engkau dan saya menuruti firman Tuhan, tetap tekun menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kehadiran kedatangan Tuhan, maka Tuhan pun akan melindungi engkau dan saya dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, sekalipun orang memprediksi hari-hari akan datang bukan tambah enak, dunia akan tergoncang dan banyak persoalan, banyak kejadian, banyak badai hidup. Tapi percayalah saudara, Tuhan berjanji, aku akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang. Percobaan itu yang besar sekalipun, badai besar pun, Tuhan itu menjadi tudung dan menjadi pelindung kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena di ayat ke-10, karena kamu telah memelihara firman, itu dalam terjemahan yang lain, yang terjemahan IYAT. Bicara adalah menuruti firman itu memelihara. Keep the truth of God with diligence by your full heart. Simpan firman itu di dalam hati, lubuk hati kita paling dalam. Daud berkata, Tuhan menyelidiki hati kita paling dalam. Mari saudara, agar supaya kita betul-betul berada di dalam tudung kebenaran firman yang hakiki itu menudungi hidup saudara saya. Kalau dia yang menudungi kita, dia yang bersama-sama dengan saudara saya, maka percayalah pembelaan Tuhan itu sempurna adanya. Saudara, satu lagi, menjaga hati dari kemurnian cinta kita kepada Tuhan. Purity heart, hati yang murni. Jangan dicemari oleh perkara-perkara apapun juga yang tidak berkenan ataupun yang bukan dari Tuhan. Singkirkan itu, jaga kemurnian hati kita. Ada pujian, ada penyembahan, ada pengagungan, ada kasih kita kepada Tuhan secara murni hati kita sebagai orang anak kepada orang tuanya, sebagai sepasang kekasih kita, murni hati kita fokus kepada Dia. Saudara, 2 Korintus 6 ayat 2 katakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Kapan? Hari ini. Jangan sampai besok baru kamu berpot hatimu kepada Tuhan. Tapi hari ini sungguh-sungguh tangkap pegang, raba detak jantung Tuhan. Ayat ke-6 bagus. Siapa yang bisa mendapatkan perkenan Tuhan adalah orang yang mempunyai kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Itu tentang it's all about our heart. Itu hati. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dan hatiku dengan segala kewaspadaan, sebab buah kehidupan. Mau diberkati Tuhan atau sebaliknya, itu bersumber dari sebuah hati. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita harapkan di tahun 2022? Saudara mau jadi apa? We wish to be what will be in 2022. Apa yang akan terjadi akan jadi dalam hidup kita. Pertama, mari saudara kita berdoa sama-sama. Hidup kita mendapatkan perkenanan Tuhan.
Bagaimana bisa dapat perkenan Tuhan? Jaga hati yang murni tadi satu. Kedua, jadilah pelaku firman. Simpan firman Tuhan dalam lubuk hati kita dan kita jaga, kita betul-betul melakukannya. Jadi seorang anak yang melakukan perintah ayah ibunya, maka anak itu jadi anak kesayangan. Kedua, mari jadi 5 anak darah yang bijak. Siapkan bejanamu, pelitamu dengan minyak yang cukup. Karena untuk kedatangan menantikan mempelai kita. Kita tahu hari semakin senja, semakin menjelang malam. Kita tidak tahu kapan mempelai sang kekasih jiwa kita, Yesus Kristus akan datang kembali. Siapkan diri kita. Hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadilah ranting, selagi hari masih siang. Berbuahlah. Bagaimana bisa berbuah? Hidup saudara saya melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Bapa kita. Jadi kita ranting-ranting yang bisa berbuah. Berbuah baik pada musimnya, harum dan memuliakan nama Tuhan. Yaitu menangkan jiwa-jiwa, berbuat baik, berkat bagi banyak orang. Fokus hidup pribadi kita kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Jangan kepada dunia dengan segala kemewahan, kesenangan dan kenyamanannya. Saudara, carilah perkara-perkara yang ilahi, firman Tuhan. Cari kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sungguh-sungguh, yang murni datang dari firman Tuhan. Jangan lewat pengajaran-pengajaran, angin-angin pengajaran yang kadangkala tidak bisa dibuktikan kebenarannya lewat firman Tuhan. Nubuatan itu baik, mimpi itu baik, perkataan-perkataan marifat itu baik, tapi yang terbaik, termurni adalah firman Tuhan yang saudara saya minum, makan, kunyah sendiri, yaitu rema. Oleh sebab itu, mari berpadankan hatimu kepada Tuhan, jangan kepada hamba Tuhan, jangan kepada siapapun juga dia orang yang diurapi, diberkati luar biasa. Tapi mari dengar-dengaran pribadi kepada Tuhan. Lakukan ora era bora, kerja yang terbaik, berjuang yang terbaik, melayani yang terbaik, berikannya kepada Tuhan. Bagian Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Minta anugerah Tuhan di tahun yang baru ini, sepanjang tahun ini, tangan Tuhan yang ajaib, yang besar memegang kita dengan kasih setianya. Biar kita tetap tekun melayani dia Tuhan. Yang terakhir, mintalah jaminan Tuhan lewat Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Biarlah kita tetap setia satu saat kita duduk bersama sehidangan dengan Raja di perjamuan kasih anak domba ketika kita berpulang satu hari. Tuhan katakan, engkau hambaku yang sabas, marilah duduk di sebelah kananku. Bagian domba-domba. Jangan sampai kita duduk di sebelah kiri, rombongan kambing-kambing yang akhirnya toh diusir oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tahun 2022 arah hidup kita tidak tahu. Apa yang terjadi tidak tahu. Tapi satu hal kita tahu, bahwa kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena iman, pengharapan, keyakinan yang teguh kita di dalam pimpinan gembala agung kita, Yesus Kristus. Kita hanya domba-domba, ikutin pimpinan gadanya dan tongkatnya. Walk by faith, not by seeing. Berjalanlah bersama Yesus, seiring sederap bersama dia. Yakinlah dia Bapa yang baik, sangat baik dan amat baik. May God bless you all with his successful. Tuhan berkati engkau dengan keberhasilan, kesuksesan, yaitu berkat yang datang dari surga. Berikan engkau sukacita surga. Tuhan berkati engkau dengan anugerahnya berlimpah. Hiduplah di dalam perkenanan Tuhan, dalam janji Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dalam koridor-koridor ketetapan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu, sehingga kita bisa sampai satu hari mencapai destiny Tuhan yang Tuhan percayakan. Engkau kita bisa finish strong. Happy blessed New Year. Selamat masuki tahun baru dengan kekuatan Tuhan, dengan urapan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Saudara kita berdoa, Bapa di surga, kami ucap syukur, kami percaya bahwa tangan-Mu yang besar, El Shaddai, tangan-Mu yang penuh dengan kelembutan, tangan kekasih jiwa kami, tangan Bapa
yang akan menuntun memimpin kami. Mulai hari ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kami ulurkan tangan kehidupan kami persembahkan segenap hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa, Engkau pimpin kami, Engkau berkati setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan urapi. Pikiran hati kami Tuhan cengkrami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tundukkan hidup kami di dalam kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah. Kami tidak takut akan hari esok. Kami percaya Tuhan merancangkan hari esok penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan dalam hidup kami, tapi Tuhan berikan kami masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, seberapa kami yang ikutin akan renungan singkat ini, Tuhan berkati, Tuhan tahu keadaan mereka. Tetap mereka didapati setia, tetap mereka didapati adalah hamba-hamba yang sabar. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami sekali lagi dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memimpin kami. Saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah, kasih setia di dalam Bapa di surga yang merindukan engkau dan saya tetap senantiasa di dalam dekapan kasih-Nya. Dengan kecintaan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Yesus kepada Bapa di surga, itu turun spirit pengabdian dan ketaatan, cinta yang sungguh-sungguh murni yang berkorban buat kita di dalam Yesus Kristus. Terima urapan kekuatan, terimalah pertolongan Roh Kudus yang memampukan engkau berjalan dari hari demi hari sepanjang tahun 2022, hidup berkenan di dalam hati Bapa di surga, berjalan di dalam koridor ketetapan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman dengan kuat. Terimalah berkat yang terbesar, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun menjadi bagian engkau dan saya yang tidak terlepaskan, karena Bapa rindu memberkati engkau. Mulai hari ini sampai engkau dan saya dijemput di awan-awan, sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya terima berkat, sama-sama kita katakan amin.